Kali ini kita akan membahas materi tentang turunan atau biasa disebut dengan diferensial. Nah, ini adalah beberapa subbab pada materi turunan yang harus kita pelajari. Selanjutnya kita masuk ke materi turunan aturan limit. Untuk Y sama dengan Fx didefinisikan turunan pertama dari F pada X. Nah, rumus untuk mencari turunan dengan aturan limit yaitu F double aksen X sama dengan lim H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Selanjutnya ada rumus cepat juga, bisa menggunakan F double aksen X sama dengan N kali A kali X pangkat N-1. Ini ada contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Jika diketahui Fx sama dengan 8, berapa turunannya menggunakan aturan limit? Jadi, Fx sama dengan 8. Sehingga F double aksen X sama dengan lim H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Jadi X-nya diganti dengan angka 8. Sehingga lim H mendekati 0 8 min 8 per H sama dengan 0. Untuk hasil kali dan hasil bagi pada turunan aljabar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk hasil kali, jika Fx sama dengan Ux kali Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X kali Vx ditambah Vx kali Ux. Sedangkan untuk hasil bagi, jika Fx sama dengan Ux per Vx, maka F aksen X sama dengan Ux kali Vx min Ux kali V aksen X per Vx kuadrat. Ini ada contoh soal dari hasil bagi untuk turunan aljabar. Diketahui Fx sama dengan 4x kuadrat min 5 dibagi 2x plus 3. Nah, 4x kuadrat min 5 ini sebagai U dan 2x plus 3 ini sebagai V. 4x kuadrat min 5 diturunkan menjadi 8x dan 2x plus 3 diturunkan menjadi 2. Maka F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat sama dengan 8x dikali 2x plus 3 dikurangi 4x kuadrat min 5 dikali 2 dibagi 2x plus 3 dikuadratkan. Sehingga menghasilkan 16x kuadrat ditambah 24x min 8x kuadrat plus 10 dibagi dengan 2x plus 3 kuadrat. Sehingga hasilnya 8x kuadrat plus 24x plus 10 dibagi 2x plus 3 kuadrat. Berikutnya aturan dalil rantai pada turunan aljabar, yaitu Fx sama dengan A dikali Ux pangkat N-1, sehingga F aksen X sama dengan A dikali N kali Ux pangkat N-1 dikali U aksen X. Nah, contoh soalnya seperti yang sudah tertera di slide ini, yaitu Fx sama dengan 3 dikali 2x pangkat 3 dikurangi 2x dipangkatkan dengan 8. Sehingga diperoleh F aksen X sama dengan 3 dikali 8 dikali 2x pangkat 3 dikurangi 4x
dipangkatkan 7 dikali 6x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 144x kuadrat dikurangi 96 dikali 2x pangkat 3 dikurangi 4x. Oke, lanjut kita ke persamaan garis singgung pada turunan aljabar. Nah, untuk persamaan umumnya yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M ini sebagai gradien. Nah, untuk mencari gradien ini ada beberapa rumus yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika diketahui persamaan dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, kita bisa mencari gradien dengan rumus M sama dengan min A per B. Yang kedua, jika diketahui dua titik, kita bisa mencari gradien dengan cara M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Yang ketiga, jika diketahui sudut alfa, sehingga M sama dengan tan alfa. Yang keempat, jika diketahui persamaan kurva, kita bisa mencari gradien dengan rumus M sama dengan Y aksen sama dengan Fx. Untuk yang terakhir, jika diketahui kedudukan dua garis seperti garis L sejajar dengan garis H, kita bisa mencari gradien dengan rumus ML sama dengan MH. Sedangkan L tegak lurus dengan H, kita bisa mencari dengan ML kali MH sama dengan negatif 1. Berikut ini cara untuk menentukan titik stasioner dalam turunan aljabar. Maka bentuknya yaitu F aksen X sama dengan 0. Sehingga untuk menentukan titik balik maksimum yaitu F double aksen C kurang dari 0. Sedangkan untuk titik balik minimum yaitu F double aksen C lebih dari 0. Untuk selanjutnya titik belok yaitu F double aksen X sama dengan 0. Berikutnya fungsi naik turun pada turunan aljabar yaitu rumus dari fungsi naik adalah F aksen X lebih dari 0. Sedangkan fungsi turun F aksen X kurang dari 0. Nah, ini ada contoh soal ya teman-teman, bisa dilihat dan dipahami. Jika diketahui Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 1, sehingga Y aksennya adalah 3X kuadrat dikurangi 12X ditambah 9. Untuk fungsi Y turun jika Y aksen kurang dari 0, maka 3X kuadrat dikurangi 12X ditambah 9 kurang dari 0, sehingga 3X min 3 dikali X min 3 kurang dari 0. 3X min 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ruas menjadi 3 dan sehingga 3X sama dengan 3, sehingga menghasilkan nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Nah, untuk daerah hasilnya seperti pada gambar ya teman-teman. Untuk himpunannya yaitu X, di mana X lebih dari 1 kurang dari 3. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki subbab turunan trigonometri ya teman-teman. Nah, ini
Beberapa rumus yang harus kalian hafalkan dan pahami dalam turunan fungsi trigonometri. Yang pertama ada fx sama dengan sin x, sehingga f aksen x sama dengan cos x. Nomor 2, fx sama dengan cos x, sehingga f aksen x sama dengan min sin x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x, sehingga f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Keempat, fx sama dengan kotangen x, sehingga f aksen x sama dengan negatif kosek kuadrat x. Kelima, fx sama dengan sekant x, sehingga f aksen x sama dengan sekant x kali tan x. Yang terakhir, fx sama dengan kosekant x, sehingga f aksen x sama dengan negatif kosekant x kali kotangen x. Ini ada satu contoh soal dan pembahasan. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan 3 sin x dikurangi cos x. Sehingga y aksen sama dengan 3 sin x-nya diganti dengan cos x. Tandanya negatif tetap. Cos x-nya diganti dengan min sin x karena rumusnya sudah tercatat di atas gambar itu ya teman-teman. Maka hasilnya menjadi 3 cos x ditambah sin x. Selanjutnya kita masuk ke hasil kali dan bagi turunan trigonometri. Sebenarnya rumus hasil kali dan bagi pada turunan trigonometri ini sama turunan aljabar sebelumnya. Jadi hasil kali itu jika fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx ditambah vx kali ux. Sedangkan hasil bagi, jika fx sama dengan ux dibagi fx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx dikurangi ux kali v aksen x dibagi vx dikuadratkan. Nah, ini ada contoh soal dan pembahasannya juga ya teman-teman, bisa diperhatikan dengan seksama. Jika diketahui fx sama dengan tan x, maka fx sama dengan sin x per cos x, dengan sin x itu sebagai ux dan cos x sebagai vx. Diperoleh f aksen x sama dengan u aksen x kali vx dikurangi ux kali v aksen x dibagi vx dikuadratkan, sehingga cos x dikali cos x dikurangi sin x dikali min sin x dibagi dengan cos kuadrat x sama dengan cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x dibagi dengan cos kuadrat x. Nah, cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x ini adalah salah satu dari identitas trigonometri, sehingga cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1 dibagi cos kuadrat x, sehingga hasilnya menjadi sekant kuadrat x. Nah, teman-teman, ada beberapa langkah untuk menentukan garis singgung pada fungsi trigonometri turunan.
Nah, ini bisa kalian perhatikan langkah-langkah menentukan garis singgung yang sudah tertera pada PPT ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung ke contohnya saja, yaitu tentukan persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan 3 sin X di titik X sama dengan 0. Jadi, diketahui persamaan fungsi kurva adalah Y sama dengan 3 sin X. Langkah pertama, menentukan titik koordinat sebagai titik singgung. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 sin kali 0. Jadi, X-nya diganti dengan 0, hasilnya yaitu 3 kali 0 sama dengan 0. Maka diperoleh koordinat 0,0. Langkah kedua yaitu menentukan gradien di titik koordinat tersebut. Y sama dengan 3 sin X, maka Y aksen sama dengan 3 cos X. Gradien garis di titik 0,0 berarti M sama dengan F aksen 0 sama dengan 3 cos 0. Maka diperoleh 3 kali 1 sama dengan 3. Langkah terakhir yaitu menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di titik 0,0 dan bergradien 3 dapat kita cari menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, sehingga Y min 0 sama dengan 3 kali X dikurangi 0. Maka hasilnya Y sama dengan 3X. Jadi persamaan garis singgung adalah Y sama dengan 3X. Untuk menentukan titik stasioner dalam turunan trigonometri, kita bisa mencari dengan yang pertama, uji turunan pertama menggunakan F aksen X. Jika F aksen A lebih dari 0 dan F aksen B kurang dari 0, maka jenis stasionernya adalah maksimum. Sedangkan jika F aksen A kurang dari 0 dan F aksen B lebih dari 0, maka jenis stasionernya adalah minimum. Selanjutnya, jika F aksen A kurang dari 0 dan F aksen B juga kurang dari 0, atau F aksen A lebih dari 0 dan F aksen B lebih dari 0, maka jenis stasionernya adalah titik belok. Nah, untuk uji turunan kedua yaitu F double aksen X, yaitu jika F double aksen C kurang dari 0, maka jenis stasionernya adalah maksimum. Sedangkan jika F double aksen C lebih dari 0, maka jenis stasionernya adalah minimum. Dan yang terakhir yaitu F double aksen C sama dengan 0, maka jenisnya adalah belok. Oke, yang terakhir yaitu fungsi naik turun pada turunan trigonometri. Diberikan fungsi Y sama dengan Fx dalam interval I dengan Fx diferensiabel atau dapat diturunkan pada setiap X di dalam interval I tersebut. Maka yang pertama yaitu jika F aksen X lebih dari 0, maka kurva Fx akan selalu naik pada interval I. Yang kedua, jika F aksen X kurang dari 0, maka kurva Fx akan selalu turun pada interval I. Yang ketiga, jika F aksen X sama dengan 0, maka kurva Fx stasionernya yaitu tetap atau diam pada interval I tersebut. Nomor 4, jika
f aksen X lebih dari sama dengan 0, maka kurva fx tidak pernah turun pada interval I. Dan yang terakhir yaitu jika f aksen X kurang dari sama dengan 0, maka kurva fx tidak pernah naik pada interval tersebut. Nah, ini ada sketsa grafik suatu fungsi fx. Teman-teman bisa diperhatikan ya, gambarnya bisa dipahami. Nah, ini ada contoh soal fungsi naik turun. Jika diketahui fx sama dengan 2 sin x, di mana x lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat, maka kita bisa mencari dengan f aksen sama dengan 0. Jika dan hanya jika 2 cos x sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 90 derajat dan 270 derajat. Sehingga kita bisa memasukkan nilai tersebut ke dalam fx. Jadi f 90 derajat sama dengan 2 kali sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya f 270 derajat sama dengan 2 sin 270 derajat. Sin 270 derajat yaitu min 1. Sehingga 2 kali min 1 sama dengan negatif 2. Maka diperoleh titik maksimum yaitu 90 derajat, 2 dan titik minimum yaitu 270 derajat, negatif 2. Nah, ini ada contoh lagi bisa dipelajari teman-teman di rumah ya. Oke. Materi pada turunan kali ini kita sudah selesai membahas ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa soal turunan yang bisa teman-teman kerjakan di rumah sebagai latihan dalam belajar turunan agar semakin paham. Jadi begitu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton video saya. Dan apabila saya ada salah tutur kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan bye-bye teman-teman.